Baiklah, halo semuanya, saya Leonardo Valente dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil praktek saya, yaitu mengukur gelombang mekanik. Ya, pada materi ini kami disuruh melakukan dua praktikum, yaitu mengukur gelombang mekanik pada sungai dan mengukur gelombang mekanik pada tali yang kami ikatkan dan kami timpa dengan beban. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah suatu gelombang yang merambat melalui suatu media. Umumnya, gelombang mekanik dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari kita pada aliran sungai. Kemudian, jenis-jenis gelombang mekanik kita ada dua jenis, yaitu berdasarkan arah getarannya dan berdasarkan amplitudenya. Untuk berdasarkan arah getarannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh pada tali yang diayunkan ketika dalam kondisi salah satunya terikat. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah geraknya mengarah berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya. Ciri utama pada gelombang transversal, maksud saya longitudinal, yaitu media partikelnya bergerak tegak lurus ke arah rambatan gelombangnya. Yang kedua ada berdasarkan amplitudonya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap atau stabil. Gelombang jenis ini dapat ditemukan pada gelombang air. Yang kedua adalah gelombang stasioner, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah atau tidak stabil. Gelombang jenis ini dapat ditemukan pada senar gitar. Besaran pada gelombang, di sini saya menuliskan keterangan agar teman-teman tidak keliru atau tidak kesusahan dalam menentukan lambang-lambang yang saya tulis. Pertama, panjang gelombang itu dapat disimbolkan dengan lambda. Merupakan jarak antara rapatan atau berurutan atau renggangan yang berurutan, atau jarak dari dua titik yang sama dan berurutan pada rapatan atau renggangan. Untuk rumusnya sendiri, kita menggunakan rumus lambda sama dengan V, yaitu cepat rambat gelombang, dibagi dengan F, yaitu frekuensi. Yang kedua adalah periode. Ini dilambangkan dengan huruf T besar, merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Untuk persamaannya kita mendapatkan dua, yaitu periode sama dengan T atau waktu dibagi N atau jumlah gelombang, atau kita bisa menggunakan 1 dibagi F atau frekuensi. Yang kedua adalah simpangan. Simpangan adalah jarak antara kedudukan benda yang bergetar dari kedudukan kesetimbangannya. Yang keempat adalah amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan yang paling jauh dari titik keseimbangan pada getaran atau besarnya getaran maksimal suatu titik pada gelombang. Yang kelima ada frekuensi. Ini disimbolkan dengan F. Jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau banyaknya gelombang atau getaran listrik yang dihasilkan tiap detik adalah frekuensi. Untuk persamaannya, frekuensi ini ada dua juga, yaitu F sama dengan N atau jumlah gelombang dibagi T atau waktu. Atau kita bisa menggunakan rumus F sama dengan 1 dibagi T atau waktu. Yang terakhir ada cepat rambat gelombang, ini disimbolkan dengan V. Cepat rambat gelombang ini adalah besaran yang menunjukkan jarak tempuh gelombang tiap satuan waktu. Untuk persamaannya juga mendapatkan dua, yaitu cepat rambat gelombang sama dengan lambda yang kita dapatkan dari panjang gelombang dibagi dengan T atau periode. Atau kita bisa menggunakan cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda, kemudian dikali dengan frekuensi. Baiklah, masuk ke praktikum. Pada praktikum pertama ini tujuan saya adalah untuk mengidentifikasi besaran gelombang yang didapatkan dari panjang tali saya, yaitu 240 cm tanpa media aliran air. Alutan yang bahan yang dibutuhkan hanya 3, yaitu tali. Untuk talinya saya menggunakan tali jiwa atau tali pramuka. Namun teman-teman bisa menggunakan jenis tali yang lain, yang penting dia mengambang
dan dapat dilihat oleh mata. Yang kedua ada batang kayu atau batang besi pun bisa, yang penting kalian dapat mengayunkan tali menggunakannya. Yang terakhir adalah beban, ini akan ditimpakan pada ujung tali yang tidak terikat. Untuk langkah kerjanya, pertama siapkan alat dan bahan, ikatkan salah satu ujung tali dengan batang kayu, kemudian ujung lain dari talinya yang ditumpuk menggunakan beban. Dan yang terakhir, ayunkan ujung tali yang diikatkan dengan batang kayu secara stabil dari kiri ke kanan. Ini adalah video praktek saya. Pada video tersebut tampak saya mendapatkan 2 gelombang. Nah, masuk ke hitungan praktek. Di sini waktu yang saya dapatkan adalah kira-kira sekitar 0,5 second, dan jumlah gelombangnya seperti yang bisa kita lihat pada video tadi. Saya mendapatkan 2 gelombang, dan L ini adalah panjang tali kita. Saya mendapatkan 240 cm karena nomor absen, dan kita ubah ke dalam bentuk meter, jadi 2,4 meter. Nah, yang ditanya sini ada 4, yaitu frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rapat gelombang. Untuk frekuensi kita menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu F sama dengan N dibagi T atau jumlah gelombang dibagi waktu. Saya mendapatkan 2 dibagi 0,5, berarti hasilnya 1 Hz. Yang kedua kita mencari periode. Untuk rumus periode ini yang kita gunakan adalah 1 per F atau 1 per frekuensi. Saya mendapatkan 1 dibagi 1 sama dengan 1 second. Yang ketiga adalah panjang gelombang. Di sini kita menggunakan persamaan lambda atau jumlah gelombang sama dengan L. Di sini kita pindah ruaskan 2-nya ke 2,4, jadinya 2,4 dibagi 2, hasilnya 1,2 meter. Dan yang terakhir adalah cepat rambat gelombang. Di sini disimbolkan dengan V. Untuk rumusnya sendiri kita menggunakan rumus lambda atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Di sini panjang gelombang yang kita dapatkan adalah 1,2. Kemudian kita kalikan dengan 1 karena frekuensi yang kita dapatkan 1. Sama dengan hasilnya adalah 1,2 meter per second. Kesimpulannya pada praktek pertama adalah materi pelajaran tentang gelombang mekanik dapat dipraktekkan dalam dunia nyata. Selain itu, siswa dapat menambah pemahaman tentang gelombang mekanik karena sudah dibuktikan secara langsung, secara nyata melalui praktek. Nah, tujuan praktikum kedua adalah mengidentifikasi besaran gelombang yang didapatkan dari panjang tali saya, yaitu 240 cm. Namun di sini kita menggunakan media aliran air. Untuk alat dan bahannya cukup menggunakan 2 bahan, yaitu tali seperti yang saya katakan tadi. Saya menggunakan tali jiwa atau tali pramuka, dan yang kedua adalah gabus styrofoam. Langkah kerjanya sedikit berbeda di sini karena kita akan menghanyutkan gabusnya. Jadi pertama siapkan alat dan bahan, kedua ikatkan salah satu ujung tali dengan gabus styrofoam, ketiga kemudian ujung lain dari talinya dipegang menggunakan tangan. Yang terakhir selanjutnya lepaskan ujung tali yang terikat pada gabus, lalu biarkan hanyut dan tertahan oleh batas maksimal panjang tali. Ini video prakteknya. 2, 3. Baiklah, dari video tersebut dapat kita simpulkan data yang dapat kita ambil adalah waktu yang saya butuhkan untuk gabus dan talinya mencapai titik maksimal adalah 4 second. Sedangkan untuk gelombang yang saya dapatkan adalah 6 second dan panjang talinya tetap sama, yaitu 240 cm atau 2,4 meter. Untuk hitungannya juga sama, yang akan kita hitung di sini adalah frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Untuk frekuensi, saya memasukkan rumus N per T, yaitu 6 per 4 atau 6 dibagi 4, itu mendapatkan hasil 1,5 Hz. Untuk periode, saya menggunakan rumus
periode sama dengan 1/f atau 1/frekuensi. Di sini saya mendapatkan hasil 1,5 frekuensinya. Jadi 1 dibagi 1,5 adalah 0,6 sekon. Untuk panjang gelombang, di sini kita menggunakan persamaan jumlah gelombang sama dengan L atau panjang tali kita. Di sini kita pindahkan N-nya atau jumlah gelombangnya, jadinya 2,4 dibagi 6. Mendapatkan hasil 0,4 meter. Dan yang terakhir kita akan menghitung cepat rambat gelombang. Di sini menggunakan rumus V atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda yang di sini sudah menjadi panjang gelombang dikali F atau frekuensi. Sini kita mengalihkan 0,4 dikali 1,5 mendapatkan hasil 0,6 meter per second. Kesimpulan dari praktikum kedua ini adalah murid dapat membuktikan secara langsung keberadaan gelombang di sekitarnya. Murid dapat mengidentifikasi apa saja data yang dapat diambil dari praktikum gelombang pada aliran sungai. Baiklah, sekian presentasi saya atau paparan tugas saya tentang materi gelombang mekanik. Saya harap teman-teman di sini dapat memahaminya. Mohon maaf bila kata-kata saya berbelit-belit dan saya banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.